Oke, kembali lagi bersama saya di 3D Com Channel. Hari ini kita akan coba untuk tes dari modem Telkomsel 4G. Ya, jadi ini spesifikasinya adalah dia ini 150 Mbps, jadi masuk dalam kategori Cat 4. Ya, jadi terus juga dia support WiFi 2,4 GHz, bisa sampai 10 device. Dan ini sudah unlock all operator. Ya, dengan baterai 2100 mAh. Ya. Jadi untuk MIFI ini harganya cukup terjangkau ya, nggak terlalu mahal ya. Oke, kita langsung buka aja. Kita mendapatkan kabel data, terus kita mendapatkan kertas manual yang sudah berbahasa Indonesia. Kita mendapatkan manual book ya, ini berbahasa Inggris ya, tetapi ini lebih lengkap dibanding kertas yang tadi. Ini tampilan petunjuk di web UI-nya. Dan ini pengaturan mengenai kondisi-kondisi lampu pada modem ya. Nah, ini ada posisi-posisinya. Oke, kita lanjut lagi, lihat kita mendapatkan modemnya, unit, dan kita dapat baterainya. Sudah kosong. Kita langsung buka saja untuk modemnya. Modemnya seperti ini, baterainya sudah 2100 mAh. Seperti ini baterainya ya. 2100 mAh. Kita lihat sampingnya, nah, seperti ini ya. Oke, baterainya cukup besar, udah 2100 mAh, terbilang cukup besar karena kalau kita melihat beberapa modem itu baterainya hanya 1500 mAh, sedangkan ini modemnya sudah 2100 mAh, cukup besar. Memang ada yang di atasnya lagi 3000 mAh, tapi dengan harga yang 3000 mAh itu sudah terlalu jauh ya, range-nya bedanya udah sangat jauh ya. Terus juga ketebalan modemnya sudah berbeda. Nah, ini cukup nyaman untuk digenggam juga ya. Untuk modem ini nggak terlalu besar ya, segenggam tangan ya, jadi pas digenggam oleh tangan ya. Modemnya seperti ini, kita lihat ada portnya adalah micro USB ya. Micro USB, terus juga di sini ada tombol, kita lihat perjelas, ada tombol power dan tombol WPS. Tetapi ini sepertinya hanya power saja ya, untuk WPS nya tidak ada tombol nih. Kalau kita lihat, ini nggak ada tombol, kosong, sedangkan ini ada tombol, ada. Nah, ini ada tombol, ini ada tombolnya, sedangkan ini nggak ada. Ini mungkin modemnya memang belum support WPS ya, yang datang ke kami ini belum support WPS untuk tipe ini K300 ya. Kita lihat ini ada slot bukanya, kita lihat buka seperti ini. Kita lihat dalamnya seperti ini ya. Jadi dia tipenya adalah K300 ya. Ini WiFi modemnya, ini WiFi apa, password WiFi-nya yang pertama ya. Dan ini adalah nama WiFi-nya. Seperti biasa juga dia ada dilengkapi oleh tombol reset di sini. Jadi kalau misalkan kita lupa password atau modemnya error, bisa ditekan reset dan dia akan kembali kepada pengaturan pabrik. Terus untuk password user di web UI-nya adalah admin. Passwordnya juga admin. Modelnya K300 4G ya. Nah, ini tempat SIM cardnya. SIM cardnya seperti ini. Ini masih memakai SIM card besar. Jika kita memakai SIM card kecil seperti ini, misalkan saya ada SIM card Indosat kebetulan, SIM card seperti ini kita masukkan harus kena ke dalam ini ya, ke pin modemnya. Jadi kita harus kena ke pin modemnya. Kalau nggak kena, modem nggak akan bisa terkoneksi ke internet ya, karena tidak terdeteksi kartu oleh modem. Jadi harus kena, benar-benar kena. Kalau udah kena seperti ini baru modem akan terdeteksi. Kita pasang baterainya. Baterai seperti ini pasangnya. Setelah itu kita nyalakan. Nah, kita nyalakan. Ya berdiri ya bentuknya ya. Ini mengkilap-mengkilap modemnya ya. Nah, untuk yang ini nih ada sebenarnya ada anti goresnya ini. Ini bisa dibuka anti goresnya.
Jadi ini sudah dilengkapi anti gores, tinggal dibuka aja ya. Ini masih baret-baret ya. Jadi kalau mau buka boleh. Ini ada, kita lihat nih. Saya buka sedikit, nah ada anti goresnya, bisa dibuka. Ya. Jadi kalau misalkan baret-baret ya tinggal dibuka aja anti goresnya. Ya kalau dibuka hasilnya pasti bagus. Nah, ya mulus karena ini modem baru ya. Jadi di anti gores ya. Jadi modemnya sangat mulus ya. Jadi kadang ada yang komplain ini baret-baret, karena jujur emang nggak kelihatan anti goresnya kan. Oke, sudah nyala untuk modemnya. Kita lihat, tunggu dia mungkin tadi kesenggol ya. Kita tutup aja untuk tempat baterainya. Coba kita tes. Sudah nyala, baterainya bagus, kondisinya masih hijau, berarti di atas. Kalau hijau di atas 35 sampai 100 ya. Kalau dia udah mungkin baterainya kedap-kedip hijaunya, dia 20 sampai 35%. Sedangkan kalau dia misalkan warna merah, berarti kurang dari 20% untuk baterai tersebut ya. Jadi harus dicas. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah connect semua, langsung kita ke handphone. Kita coba cek untuk sinyal wifi nya di handphone. Cek. Namanya MIFI A7D0 ya. Seperti ini, selalu ada MIFI A berapa ya, seperti itu ya. Password awalnya adalah 1234567 connect. Oke, sudah terkoneksi dengan MIFI modemnya. Modemnya sudah terkoneksi. Yang pertama-tama kita buka Chrome untuk kita bisa mengatur password. Password, nama WiFi, semua diatur dari web ini ya. Jadi web 192.168.1.1. Kita masuk. Ada seperti ini passwordnya, kita klik admin. Kita klik admin, kita login. Nah, ini semua informasinya tersedia ya. Kita lihat Indosat. Indosat di sini Indosat. Sinyalnya cukup baik ya. Terus kita lihat wifi-nya satu yang terkoneksi. Yang terkoneksi adalah Redmi. Nah, ini handphone saya yang terkoneksi. Di filter semua. Kita lihat. Jadi yang terkoneksi kita bisa lihat juga di sini. Nah, untuk mengatur wifi-nya, nama wifi dan password kita ke bagian yang kedua ini. Ya, jadi kan masuk seperti ini. Kita ke bagian yang sini, wifi AP setting. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah nama wifi-nya tadi. Nah, kita bisa rubah nama wifi-nya, misalkan TRDI atau apa gitu ya. Misalkan saya TRDI com. TRDI com. TRDI.com ya misalkan. Terus udah itu passwordnya, ini kayaknya nggak bisa spasi di sini nih ya, nggak bisa spasi nih, nggak bisa, nggak mendukung spasi dia. Passwordnya misalkan ABCD 1234. Nah, kita lihat passwordnya adalah ABCD 1234. Setelah itu, setelah kita sudah yakin semuanya, ini sudah kita atur TRDI.com, ini nggak bisa spasi ya untuk nama wifi-nya. Nah, ini nggak bisa. Ini kita lihat spasinya nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, karena dia nggak bisa spasi ya, kita tulis saja TRDI.com. Ya, jadi dia satu phrase, atau enggak misalkan cara mengakalinnya TRDI strip com. Nah, ini bisa nih, TRDI strip com ya. Ya kita TRDI-com ya. Jadi untuk ngakalin kalau misalkan kita mau pakai dua kali ini ya, dua phrase ya, seperti itu.
Setelah itu kita modify, klik modify jika kita sudah benar. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu nama WiFi sudah hilang, mungkin akan berubah. Langsung cek. Nah, ini adalah TRDI-com ya. Nah, kedeteknya ini. Nah, TRDI-com tadi kita passwordnya apa ya? ABCDE 1234. Saya lupa juga, bener nggak ya? Atau salah? Oh salah, saya lupa tadi passwordnya apa ya. Nah, kalau misalkan lupa password seperti ini, kita bingung passwordnya, lupa ya. Tadi saya lupa, saya apa, karena tadi kita bahas spasi jadi saya lupa. Kita bisa tekan tombol reset, dan dia akan kembali lagi ke MIFI ya, yang nama tadi MIFI A70 ya. Untuk tombol reset ada di sini ya, di sini. Nah, ini kita tekan tombol resetnya. Kita bisa tekan menggunakan benda lancip ya. Kalau saya bisa pakai, biasanya orang pakai itu ya, apa namanya, pin buat buka SIM ya di handphone ya. Nah, kalau saya pakai ini obeng tapi nggak terlalu lancip-lancip banget ya, jadi nggak merusak. Kita pencet ini yang di tombol resetnya, tekan sekali, kita tekan sekali, kita tekan. Ini kita lihat ya depannya ya, kita tekan, tahan, lepas, tekan lagi. Oh, dia sudah ke reset ya, jadi sampai dia berkedip sampai modem itu restart. Nah, nama baru dia, pengaturan dari modem ini akan kembali kepada pengaturan awal ya. Jadi ada kadang-kadang ditekan, tahan sekitar 10 detik, terus lepas, tekan lagi ya. Jadi tekan, lepas, tekan gitu, pasti ke restart itu modemnya ya. Nah, kita ulang lagi, kita lihat lagi nama WiFi nya tadi MIFI A73 ya, seharusnya sudah tersave dengan password awal 1234567 sampai 8 ya. Kita tunggu untuk modemnya standby, dia sedang mereset. Oke. Oke, langsung ya terdeteksi nih ya, sepertinya ya, MIFI A7D0 ya. Ini safe network. Kita coba connect. Nah, langsung terkoneksi. Kita masuk lagi ke Chrome. 192.168.1.1. Langsung masuk lagi, kita masukkan passwordnya admin. Kita lihat WiFi AP setting. Nah, ini kita rubah tadi, kita coba rubah TRDI-com. Terus kita rubah lagi passwordnya, jangan terlalu susah ya tadi. Misalkan TRDI 12345 lah. Nah, ini ya, dia TRDI strip.com, TRDI 12345. Terus kita modify, terus kita klik OK. Nah, dia langsung tidak terdeteksi, langsung dia rubah nama untuk nama WiFi nya. Kita lihat ini, kita lihat untuk nama WiFi nya harusnya ada terdeteksi ya, TRDI-com. Coba cek. Kita tunggu sampai dia restartnya selesai. Oke, TRDI-com. Nah, ini kita masukkan nama passwordnya tadi TRDI 12345. TRDI 12345, kita connect. Oke, terkoneksi ya, langsung terkoneksi. Nah, ini kita masuk lagi ke web UI-nya tadi di 192.168.1.1.
Nah, ini kita udah masuk. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini benar TRDICOM, password TRDI 12345. Oke, setelah itu kita coba tes speed ya. Jadi saya menggunakan kartu Indosat untuk sehari ini ya. Kita coba tes speed tesnya berapa kita dapat untuk Indosatnya. IM3 Oredo ya. Lihat. Oke, jadi kecepatan data yang disemburkan oleh modem, yang dipancarkan oleh modem adalah 10,2. Ininya uploadnya berapa ini? Kita lihat, ini kita jam 10 lewat 10 malam ya. Jadi memang kalau 10 lewat 10 nih sampai jam 12 nih banyak yang pakai biasanya ya jaringannya ya. Nggak rame ya. Biasa kalau agak malam, dia semakin malam semakin cepet internetnya. Nah kan dia nggak gitu ya. Jadi untuk kecepatan ini semua tergantung dari jaringan kita ya. Jadi kalau memang jaringan di lokasi sinyalnya lebih bagus ya, pasti kecepatan internetnya akan lebih bagus seperti itu ya. Jadi dia mengikuti jaringan dari operatornya seperti apa ya. Oke, jadi ya seperti itulah ya kira-kira ya untuk datanya dengan ininya ya, upload dan downloadnya. Nah, untuk ada fitur lain yaitu fitur bypass ya. Jadi dia bypass tuh kelebihannya adalah ketika darurat, misalkan baterai kita habis ya, jadi mau dicolok baterai juga bisa ya. Jadi ini kita colok ya, ini misalkan lagi cas darurat, kita cas, ini juga tetap menyala modemnya ya, dicas tetap menyala. Nah, ketika baterainya mau dilepas juga bisa, dia tetap menyala ya. Jadi tidak ada pengaruhnya. Jadi misalkan kalau kondisi baterainya darurat atau baterainya rusak gitu ya. Nah, baterainya ini kan kita nggak mau pakai ya. Atau misalkan buat standby di rumah gitu. Ya, dibanding baterainya nanti kepake lagi habis, baterai udah dicas penuh, mau standby di rumah ya, kita cabut aja baterainya ya. Cabut baterainya. Nah, ini cabut baterainya. Ini tanpa baterai nih jadinya jalannya. Tanpa baterai dia masih tetap jalan. Bypassnya ini adalah bypass aktif ya. Jadi maksudnya ketika jadi nggak usah dipancing dulu baru lepas. Jadi ya memang dari awal kalau kita mau lepas baterai, nyalain tanpa baterai dia langsung bisa gitu ya. Nah, ini masih terkoneksi dengan TRDICOM. Nah, ya. Jadi tidak ada perbedaan ya untuk kecepatan bypass sama pakai baterai ya. Tapi memang kalau misalkan adaptornya nggak murni ya, kita kan biasa pakai adaptor kalau nggak stabil, modem ini akan sering restart ya. Karena dayanya itu nggak ada yang backup, sekali dia turun daya adaptornya, maka modemnya akan langsung restart biasanya. Nah, maka itu kalau memang adaptor kita nggak murni 1 ampere atau nggak stabil ya, lebih baik baterainya itu kita pasangkan. Jadi ketika dia misalkan daya voltase adaptor turun, baterai ini sebagai backupnya, jadi nggak restart modemnya seperti itu. Makanya itu di kertas manualnya ini disarankan menggunakan power 1 ampere murni ya. Dari pihak pabriknya sudah menyarankan harus yang murni ya. Jadi benar-benar adaptornya harus yang bagus kalau mau untuk bypass. Tapi kalau untuk charger ngecas baterai seperti biasa ya, kita mau ngecas baterainya ngisi, bukan yang nyala tanpa baterai, itu tidak masalah ya. Jadi adaptor yang stabil hanya diperlukan ketika kita mau penggunaan modemnya tanpa menggunakan baterai ya. Jadi agar tidak restart modemnya. Kelemahan untuk modem ini, jadi seperti ini ya. Kelemahannya adalah kalau kita misalkan kita baru restart ya modemnya ya, mati terus nyala lagi ya. Nah, dia nggak bisa langsung nyala dia. Ini nggak bisa langsung nyala nih dia. Ini nyala, dia mati. Nah, ini kita harus tekan tombol powernya nih. Bentar, kita lihat dulu. Dia sampai berkedip dulu. Nah, ini harus kita tekan tombol powernya baru dia nyala. Jadi dia nggak bisa langsung otomatis nyala lagi gitu. Oke, kita coba lihat untuk wifi-nya.
karena baru di restart kita tunggu. Nah ini sudah ada TRDICOM, kita bisa langsung konekkan untuk nama wifi nya. Kita coba lihat lagi untuk 192 nya, masuk 192.168.1.1, kita isi admin. Nah ini kita lihat ada apa aja di sini. Ini tadi pengaturan wifi, kita lihat kalau di advanced setting ada apa, pengaturan APN ya, ini APN. Nah ini APN tergantung dari kartu operator ya. Biasanya kalau misalkan mau diatur APN custom bisa. Ada channel list, terus ada sistem password. Nah ini sistem password adalah admin yang tadi ya, maksudnya bukan password buat wifi tapi password untuk admin yang tadi ya, yang untuk masuk ke web UI 192 nya. Yang pertama kita isi admin. Nah itu yang tadi kita isi admin. Nah ini pakai ini ya, jadi kita bisa ganti jadi yang baru ya, mau selain admin gitu. Nah terus ada, nah ini bisa kita jiplak untuk emailnya ganti. Terus udah itu password. Nah ini juga password saya belum pernah coba ya. Nah untuk lognya nih, log jaringan. Nah bisa 4G saja, bisa 3G atau 4G, bisa 3G saja ya. Setelah itu kita modify, kita reboot ya, kita restart lagi modemnya ya. Oke, jadi sekian untuk review kali ini mengenai modem Telkomsel K300. Semoga bisa membantu. Terima kasih, sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Terima kasih.